Oke, selamat pagi teman-teman sekalian dan Bu Cynthia sebagai dosen. Saya Theodore Leonard Calvin dengan NIM 42 2019 010 akan menganalisis tentang healthcare sector atau bidang kesehatan. Oke, saya di sini menggunakan analisis SWOT. Kenapa saya menggunakan analisis SWOT adalah mudah untuk digunakan dan tepat menganalisis kasus atau data. Yang kedua, bisa menganalisis bagian internal dan eksternal, karena yang akan saya jelaskan di sini adalah strategi dari masalah dari internal dan eksternal. Oke, di sini kita bisa lihat strategi eksternal dan internalnya di sini. Sebenarnya di sini itu menjelaskan untuk menyatukan sebuah masalah internal dan eksternal menjadi strategi dalam bidang kesehatan dan bidang medis. Oke. Sekarang saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT-nya. Yang pertama itu strength, yaitu fokus untuk melakukan yang terbaik. Setiap petugas medis pasti fokus untuk melakukan yang terbaik agar pasien bisa dapat cepat sembuh dan ditangani gitu. Lalu komitmen untuk meningkat. Komitmen untuk meningkat ini maksudnya adalah komitmen untuk berkembang dalam bidang medis. Yang ketiga itu adalah teknologi yang semakin canggih. Kita tahu kalau sekarang teknologi di bidang medis semakin canggih. Lalu ada weakness. Weaknessnya itu jumlah staf medis yang kurang. Di setiap rumah sakit tentunya sebagian ada yang kekurangan staf medis, sebagian ada yang kelebihan staf medis. Makanya pembagian staf medisnya ini kurang teratur. Lalu kurang baiknya komunikasi. Lalu yang ketiga, kurangnya merata di sebagian tempat. Bidang kesehatan ini kurang merata di sebagian tempat wilayah yang rentan penyakit seperti wilayah Afrika. Lalu ada teknologi yang harus selalu diperbaharui. Ini menjadi kekurangan dari bidang kesehatan atau bidang medis, karena teknologinya harus selalu diperbaharui, selalu harus diupdate ya. Lalu opportunity-nya itu yang pertama adalah kesadaran untuk tidak membuat kesalahan. Kita tahu setiap medis itu tidak mau dan sadar untuk tidak membuat kesalahan, karena setiap kesalahan itu akan berakibat fatal. Lalu ada tingkat kesembuhan yang meningkat. Karena tadi sudah disebutkan, karena teknologi yang semakin canggih itu, karena teknologi yang semakin canggih, maka tingkat kesembuhan di berbagai negara semakin meningkat. Lalu threats-nya itu pengobatan yang mahal karena teknologi yang baru dan canggih. Nah, ini bisa jadi sebuah ancaman bagi masyarakat ya, karena pengobatan yang mahal juga karena dipengaruhi oleh teknologi yang baru. Jadi sebagian orang untuk berobat tidak punya uang misalnya, namun pengobatannya yang mahal. Jadi ya gitu. Lalu threats yang kedua itu adanya masalah di sebagian tempat. Masalahnya adalah ya tadi, kalau menurut saya sih kurang meratanya di sebagian tempat. Lalu ini adalah strategi yang saya buat, yaitu strength dan opportunity-nya itu kualitas pelayanan harus ditingkatkan. Lalu yang kedua itu teknologi baru harus disebarkan di seluruh negara, karena setiap negara tidak mampu mendapatkan teknologi medis yang baru dan canggih. Lalu weakness dan opportunity-nya, jangkauan medis harus diperluas di berbagai negara. Jadi
Yang tadi saya bilang itu karena kurang meratanya medis di sebagian tempat itu, maka harus diperluas seperti daerah-daerah yang terpencil atau negara-negara yang terpencil dan miskin. Lalu strength dan traits-nya itu staf medis harus diperbanyak. Bukannya diperbanyak, harus diratakan dan diperbanyak. Jadi agar semua rumah sakit itu mempunyai staf medis yang seimbang. Lalu menekan harga pengobatan yang lebih murah. Ya, kalau menurut saya ini menekan harga pengobatan yang lebih murah ini dengan program yang misalnya sekarang dengan program BPJS dibayar oleh pemerintah gitu. Jadi masyarakat yang kurang mampu untuk berobat juga lebih mudah gitu. Lalu weakness dan threats-nya itu memperluas jangkauan medis di setiap negara. Lalu mendonasikan alat medis yang sudah tidak terpakai. Nah, karena teknologi medis semakin banyak yang baru dan semakin canggih, jadi pasti sebagai rumah sakit sudah tidak memakai teknologi yang lama dan digantikan oleh yang baru. Jadi mendonasikan alat medis yang sudah tidak dipakai ini ke rumah sakit yang membutuhkan gitu. Oke, sekian dari presentasi saya hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih dan stay at home.